Kalau kita ngomongin pinjaman usaha, pikiran kita tuh seringnya langsung ke angka-angka ya kan? Omset, margin keuntungan, nilai jaminan. Tapi, gimana kalau ternyata kunci sukses atau gagalnya sebuah pinjaman itu bukan ada di spreadsheet, tapi justru ada di manusianya? Nah, kali ini kita akan bedah sisi manusia dari risiko kredit. Oke, biar kebayang, kita langsung aja kenalan sama dua pengusaha. Kisah mereka ini kelihatannya sih sederhana, tapi sebenarnya ini dia kunci buat mecahin semua teka-teki soal pinjaman macet. Coba kita lihat, di satu sisi ada Pak Joko, pengusaha konveksi, tujuannya bagus banget, mau beli mesin jahit baru biar usahanya makin gede. Di sisi lain ada Bu Siti, pemilik warung yang tujuannya juga jelas, mau nambah stok barang. Nah, hasilnya gimana? Pinjaman Pak Joko macet total, uangnya menyap entah kemana. Kalau Bu Siti, pinjamannya tersendat, dia mati-matian bayar, tapi cash flow-nya berat banget. Penyebabnya? Beda jauh. Yang satu itu masalah niat, yang satunya lagi masalah nasib. Jadi sebenarnya apa sih yang salah di sini? Kelihatannya kan sama-sama pinjaman gagal. Tapi kalau kita gali lebih dalam, kita bakal lihat kalau ini tuh dua masalah yang beda total, yang solusinya juga harus beda 180 derajat. Tapi jangan salah, pinjaman macet kayak gini itu bukan kebetulan loh. Bank itu melihat ini sebagai pola yang bisa dianalisis, dan mereka punya kategori-kategori yang jelas untuk setiap jenis masalah yang muncul. Gini, sumber masalah itu pada dasarnya datang dari dua arah. Pertama, ada risiko internal. Ini datangnya dari dalam, bisa dari banknya, bisa juga dari si peminjamnya sendiri. Contohnya ya manajemen yang berantakan, atau bahkan niat yang nggak jujur, kayak kasus Pak Joko tadi. Nah, yang kedua, ada risiko eksternal. Ini faktor dari luar yang nggak bisa kita kontrol. Krisis ekonomi, bencana, atau munculnya pesaing baru. Persis seperti yang dialami sama Bu Siti. Nah, ini dia intinya. Kasus Pak Joko itu dalam bahasa perbankan disebut moral hazard. Dia itu sebenarnya mampu bayar, tapi jadi gak mau karena uangnya dipakai buat hal lain. Kalau udah begini, solusinya ya biasanya penegakan hukum. Beda banget sama kasusnya Bu Siti. Ini namanya genuine distress. Dia itu mau banget bayar, tapi jadi gak mampu karena ada minimarket baru itu. Bu Siti nggak butuh diancam pakai hukum. Yang dia butuhkan itu dukungan, bantuan, mungkin restrukturisasi pinjaman. Beda banget kan pendekatannya? Oke, karena jenis masalahnya ada dua dan beda banget, terus gimana cara bank menanganinya? Mereka gak nunggu sampai semuanya hancur lebur dulu. Bank yang bagus itu punya semacam buku panduan, sebuah strategi yang proaktif buat mengarungi lautan risiko ini. Prosesnya itu kayak siklus 4 langkah. Pertama, mereka identifikasi risikonya dari awal, bahkan sebelum uangnya cair. Kedua, mereka ukur, kira-kira seberapa besar kerugiannya kalau risiko itu beneran terjadi. Ketiga, dan ini yang paling penting, mereka pantau terus-menerus. Jadi bukan cuma kasih duit terus lupa ya, denyut nadi usahanya itu dipantau. Nah, dari pemantauan ini, mereka bisa masuk ke langkah keempat, kendalikan. Ambil tindakan perbaikan sebelum masalah kecil jadi bencana besar. Dan siklus ini muter terus. Kalau kita lihat dari kacamata yang lebih luas, setiap bank itu punya yang namanya risk appetite atau selera risiko. Anggap aja ini kayak filosofi atau kepribadian bank itu. Seberapa berani sih mereka ambil risiko buat tumbuh? Ini soal gambaran besarnya. Tapi kan filosofi aja nggak cukup buat operasional sehari-hari. Nah, disinilah risk tolerance masuk. Kalau risk appetite tadi itu tujuannya, risk tolerance ini pagar pembatas jalannya. Ini udah ngomongin angka yang spesifik, jelas, dan bisa diukur. Contohnya, sebuah bank mungkin menetapkan, oke, toleransi resiko kita adalah kredit macet harus di bawah 5%. Titik. Terus, biar tetap di dalam pagar, itu bank punya banyak alat. Ada scoring kredit buat nyaring aplikasi dari awal, ada diversifikasi portofolio biar nggak semua telur ditaruh di satu keranjang, terus ada juga manajemen agunan. Tapi dari semua ini, ada satu yang paling nyambung sama cerita kita, pemeliharaan proaktif. Ini bukan soal rumus, tapi soal hubungan, soal pemantauan yang berkelanjutan. Dan justru pemantauan proaktif inilah yang membawa kita ke bagian paling penting dari semua buku panduan risiko. Sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar angka di atas kertas. Coba deh, renungkan kalimat ini. Mendeteksi risiko sejak dini jauh lebih murah daripada menagih pinjaman macet. Ini adalah jantung dari perbankan yang cerdas. Intinya adalah pencegahan, bukan cuma pengobatan. Jadi, pencegahan itu bentuknya kayak apa sih? Ya ini, bankir berubah fungsi jadi mitra, bukan cuma datang buat nagih, tapi datang buat ngobrol. Mereka nggak cuma lihat laporan keuangan, tapi juga lihat kondisi di lapangan.
Mereka bangun kepercayaan. Hubungan inilah yang bisa mencium bau masalah sebelum apinya membesar. Coba bayangin, kalau aja bankirnya Pak Joko sering mampir, terus lihat ada motor baru. Atau kalau bankirnya Bu Siti bantu dia bikin strategi waktu minimarket itu baru mulai dibangun. Ceritanya pasti beda. Ternyata model kemitraan ini bukan cuma bagus buat 1-2 pinjaman loh. Ini adalah fondasi bagi perekonomian kita secara keseluruhan. Coba lihat angka ini, 99,9%. Ini bukan angka main-main, di negara dengan ekonomi sebesar Indonesia, angka ini tuh mewakili hampir semua bisnis yang ada. UMKM, merekalah tulang punggung ekonomi kita. Artinya apa? Artinya sehat atau tidaknya ekonomi kita ya bergantung pada hubungan ini. Suksesnya jutaan usaha kecil itu bergantung pada bank. Dan sehatnya bank juga bergantung pada suksesnya usaha-usaha itu. Ini hubungan simbiosis yang ya wajib hukumnya. Jadi pelajaran pentingnya apa nih? Buat para pengusaha, kuncinya ada 3. Disiplin pakai dana sesuai rencana, transparansi kalau ada masalah, dan punya strategi buat hadapi pasar. Buat pemberi pinjaman, pelajarannya juga jelas. Cek kondisi setelah dana cair, jadilah mitra sejati, dan yang paling penting, jangan lupa lihat manusianya di balik angka-angka itu. Karena pada akhirnya keberhasilan kredit ditentukan oleh karakter, bukan cuma kalkulator. Nah, ini yang jadi pertanyaan terakhir buat kita semua. Di zaman serba algoritma, scoring kredit otomatis, dan pinjaman online yang cair dalam hitungan menit, apakah kemitraan manusia, hubungan antara bankir dan pengusaha masih jadi aset paling berharga dalam dunia perbankan? Coba kita pikirkan sama-sama.